Shalom, berjumpa lagi di channel Klavos Malamoy. Saya sementara berada di Aimas Conference Centers, Kabupaten Sorong. Di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita, tetapi sebelumnya sebagai orang yang percaya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kepada siapakah kami harus berharap hidup kalau bukan kepada Kristus di dalam Tuhan kami. Dan karena itu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah roh Tuhan tuntun kami, agar kami mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, 1 Korintus 15 ayat 58, merupakan sebuah tulisan yang dikomunikasikan oleh Rasul Paulus ketika pada tahun 56 sesudah Masehi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen di Korintus pada prinsipnya tidak akan pernah menerima yang namanya kebangkitan tubuh atau yang dibilang dengan kebangkitan orang mati. Dan karena itu Paulus hadir untuk memberikan dasar bahwa sesungguhnya pemikiran orang Kristen yang ada di Korintus adalah pemikiran-pemikiran yang keliru. Orang-orang Korintus yang dalam hal ini beridentitas Kristen, dalam pandangan dia sebagai orang Yunani menganggap bahwa gagasan kebangkitan adalah gagasan yang terlalu kasar. Dan orang Yunani juga menganggap bahwa pandangan hidup Yunani pada prinsipnya keras, percaya kepada keabadian jiwa, dan mereka sama sekali tidak mengakui yang dibilang dengan kebangkitan tubuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandangan hidup Yunani mengkomunikasikan bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus adalah kelemahan bagi setiap manusia karena kelemahan itu bersumber untuk mendapatkan dosa. Kematian pada prinsipnya dinantikan oleh orang Yunani. Karena pada prinsip orang Yunani, jiwa dibebaskan dari tubuh ketika kematian itu datang. Dan karena itu mereka menolak yang dibilang dengan kebangkitan tubuh. Karena pada prinsip orang Yunani, ketika kebangkitan tubuh, itu berarti jiwa kembali ke kubur dan turun ke dalam tanah untuk bergabung dengan tubuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dalam tulisannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ingin menghancurkan pikiran-pikiran yang terlalu primitif dan terlalu rendah yang dikomunikasikan oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Karena bagi Paulus, dasar pemikiran Paulus menyangkut dengan kebangkitan Kristus atau dibilang dengan kebangkitan tubuh itu bertolak daripada Kristus yang adalah kebangkitan tubuh. Kalau Kristus sudah boleh menunjukkan kebangkitannya, maka bagi Paulus, Yesus dalam hal ini adalah korban sulung yang kemudian memberikan contoh dan akan melahirkan sekian banyak orang untuk melakukan yang dibilang dengan kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh bagi Paulus tidak hanya bisa diterjemahkan secara harafiah bahwa tubuh ini mengalami kebangkitan, tetapi pada prinsipnya bagi seorang Paulus kebangkitan tubuh itu harus kemudian ditafsir lebih mendalam sebagai seorang Kristiani. 1 Korintus 15 ayat 58 dalam prinsip teologi sebenarnya merupakan sebuah teologi keselamatan. Teologi keselamatan ini kemudian dikomunikasikan oleh Paulus bahwa harus lahir dari sebuah ketekunan. Dan ketekunan itu harus dimulai dari sebuah peringatan akan ketekunan. Karena tidak semua orang di Korintus dapat bertekun di dalam sebuah kekristenannya. Dan bagi orang yang mau tekun, harus tunduk kepada kekudusan. Dan tunduk kepada kekudusan itu baru dibilang dengan sebuah pekerjaan yang kemudian akan dihentarkan kepada kebangkitan tubuh.
Di dalam kebenaran firman Tuhan ayatnya yang ke-58 menyatakan bahwa prinsip untuk mendapatkan teologi keselamatan itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah berdirilah teguh. Berdirilah teguh di dalam kitab Yunani, dalam bahasa Yunani, itu disebut hedrais, yang artinya tetap berada dalam satu posisi terus-menerus, tetap berada dalam satu posisi yang tenang, tetap berada dalam sebuah posisi yang kemudian ada dalam tataran kesetiaan, dan tetap ada dalam satu tataran, tetap ada dalam ketabahan. Bagaimana dengan kita? Kalau seandainya COVID-19 melanda, lalu kemudian kita takut akan sebuah kematian, bagi kebenaran firman Tuhan, berdirilah teguh. Karena berdirilah teguh berarti tetaplah tenang. COVID tidak bisa menguasai kita, tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, berdirilah teguh berarti kita menguasai COVID-19. Dan karena itu keberanian iman kita menguji apakah kekristenan kita berdiri dengan teguh. Kedua, jangan goyah. Jangan goyah dalam bahasa Yunani adalah ametakinetos. Ametakinetos ini artinya tidak dapat digerakkan, tetap teguh dan tidak bergeser. Kalau pada prinsipnya COVID-19 ini memberikan dampak yang tidak menyenangkan bagi kita, ada ketakutan, bagi Tuhan tetap teguh. Bagi Paulus tetap teguh. Kalau kemudian COVID-19 ini juga membuat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan kemudian kita tidak bisa berjumpa karena ketika mereka meninggal kita tidak boleh hidup bersama karena dibatasi oleh protokoler kesehatan. Kebenaran firman Tuhan yang dikomunikasikan oleh Paulus, tetaplah teguh. Dan bicara soal keteguhan bukan pada prinsipnya adalah soal fisik, tetapi yang mau dikomunikasikan di sini adalah keteguhan di dalam iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau bilang percaya, mari kita buktikan bahwa kita percaya. Dan kepercayaan itu harus ditundukkan bahwa ketika kematian melanda dan kita tidak bisa bersama dengan saudara kita karena kondisi COVID-19, tetaplah teguh. Yang ketiga, giatlah selalu. Giat dalam bahasa Yunani adalah periseu. Pada prinsipnya ini adalah sangat berlimpah dari sisi pendekatan kuantitas dan kualitas. Dan kemudian dalam bahasa Yunani periseu ini juga diartikan sebagai tetap semangat. Tetap semangat bukan berarti harus diterjemahkan dengan pekerjaan-pekerjaan fisik, harus bertanggung jawab ke kantor, semangat walaupun COVID-19. Kemudian yang belajar di rumah atau kuliah daring, tetap semangat. Bukan soal itu saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang mau dijelaskan di sini adalah kalau you bilang you tetap mau percaya kepada Allah, dan karena itu berjuanglah dengan tubuh Kristus, dengan kalau mau jujur tetap kerjakan kejujuran, kalau mau rendah hati tetaplah rendah hati, dan kalau mau bertanggung jawab tetaplah bertanggung jawab. Jangan semangat hari ini kita jujur dan besok kita menjadi penipu. Jangan kita semangat hari ini kita bertanggung jawab tapi ujung-ujungnya besok kita tidak akan pernah bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah jeripaya. Dalam bahasa Yunani jeripaya itu kopos, dan kopos bekerja keras. Bersusah payah, bekerja keras penuh dengan kelelahan dan keletihan. Untuk mendapatkan keselamatan menurut Paulus harus dikerjakan dengan penuh kelelahan dan keletihan. Tidak ada di dalam tataran muka bumi ini yang kemudian segala sesuatu didapatkan dengan gratis. Dan karena itu bagi Paulus, bicara soal kopos, bicara soal bekerja keras, bukan bicara soal kerja fisik, tapi bicara soal kerja iman. Kalau sibuk dengan pakaian cuci sebagai ibu rumah tangga, apakah jam-jam doa kita siapkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang kemudian mengkhususkan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan? Ketika kita menyampaikan bahwa kita adalah imam bagi istri dan anak-anak kita, apakah memang betul kita telah menyediakan waktu doa untuk istri dan anak-anak kita? Kita kemudian bisa mengkomunikasikan untuk tetap beribadah secara bersama? Ataukah justru yang kita kemukakan adalah untuk mencari uang dan meniadakan waktu bersama dengan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, menurut Paulus adalah tidak sia-sia. Dari sisi pendekatan bahasa Yunani, tidak sia-sia adalah kenos. Dan kenos itu bicara soal kehampaan atau yang dibilang dengan sia-sia. Dan karena itu,
Bagi setiap orang yang bergiat, bekerja keras dalam pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja, dan karena itu semua orang berbondong-bondong menjadi majelis jemaat, berbondong-bondong untuk menjadi pelayan di gereja, menjadi pendeta di gereja. Tetapi yang dibilang dengan pekerjaan Tuhan adalah ketika kita bertanggung jawab menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, bertanggung jawab dalam panggilan-panggilan kita. Sekalipun kita adalah cleaning service, sekalipun kita adalah penjual-penjual pinang, sekalipun kita adalah orang-orang yang berjualan di emperan, itu adalah sebuah kegiatan giat yang harus kita kerjakan, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan karena itu, pekerjaan Tuhan bukanlah gereja saja, tetapi pekerjaan Tuhan adalah pola hidup dan cara hidup. Dan karena itu, setiap orang yang punya pola hidup dan cara hidup di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan tubuh bersama dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan membuat kita bangkit secara iman dan hidup di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Hanya kepada Allah tempat perlindungan kami, kota benteng kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah habis bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kami, agar kami tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri dan anak-anak. Pekerjaan Tuhan tidak hanya sebatas rumah Tuhan yang kami datangi, tetapi pekerjaan Tuhan adalah semangat dan iman kami yang bukan secara fisik saja, tetapi yang kami kerjakan adalah menyediakan waktu untuk Tuhan, mau belajar mengenal Tuhan secara baik dan dekat. Dan biar kami menyediakan waktu-waktu khusus untuk kami berkomunikasi dengan Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, biarlah roh-Mu bekerja bagi setiap telinga yang mendengar. Biarlah maksud Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi Klavos Channel, biarlah senantiasa tangan Tuhan turut memberkati, dan biarlah menjadi saluran berkat bagi setiap pelayanan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.